Saudara-saudara sekalian, muhasabah masa dan umur. Perkongsian muhasabah masa dan umur. Manusia diingatkan supaya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini telah dinyatakan di dalam surah Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Itu nyata sekali nasihat supaya kamu saling menasihati tentang kesabaran, tentang kebenaran. Dan juga dalam surah Ad-Duha, demi waktu duha itu nasihat. Dan surah Al-Lail, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan ciptaannya agar manusia memperhatikan tentang pentingnya masa. Coba lihat dalam wal-asr. Setelah kita dinasihatkan berkenaan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Yang terakhir summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan disoal pada hari kiamat tentang kenikmatan itu. Disoal. Baru kita ada, setelah itu ada surah wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia rugi. Sama ada orang yang tua ataupun orang muda, manusia rugi. Yang kaya, manusia yang miskin, semua rugi manusia. Yang tak rugi ialah illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, dia tak rugi. Beriman pun akan rugi juga illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan konsisten mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi. Nasihat menasihati tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Dan nasihat menasihati tentang kesabaran. Kesabaran itu kita jadikan frame. Sebab kalau kaca misalnya tak ada frame-nya bisa mudah pecah. Sabar itu pahalanya 100%, ya. Maka jemaah perlu dalam hidup ini dengan dihadapi dengan kesabaran, ketabahan, itu yang tak akan rugi. Mengikut tahun Komariah, perhitungan hari dalam setahun ada 354 hari. Dan mengikut tahun Syamsiah ada 365 hari. Ini berarti antara tahun Komariah dan Syamsiah selisihnya 11 hari saja dalam setahun. Dalam kalender Islam hanya dua, yaitu imma 29 hari ataupun 30 hari. Tidak ada 31, tidak ada 28. Dalam kalender Islam hanya ada 29 atau 30 hari saja. Setelah diteliti di dalam Al-Quran, ternyata bilangan kalimat al-yaum sebanyak 365 kali. Ini jumlah hari dalam setahun mengikut tahun Syamsiah. Nah, kenyataan ini jelas termaktub di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-25, yaitu 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun. Ashabul Kahfi penghuni gua.
itu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Allahu Akbar. Nah, pedoman waktu bermula daripada detik, bermula daripada menit, jam, siang, malam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Semua ini merupakan perjalanan hidup manusia yang mesti dilalui. Mulai daripada detik dilahirkan hingga detik terakhir denyutan jantung berhenti menandakan telah mati. Jelas sekali ini. Apabila tiba ajalnya, apapun sebabnya, manusia itu akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal mereka dan tak akan maju dan tak akan mundur walau sesaat. Cuma sebabnya itu berbeda-beda. Ada tanpa sebab, ada yang sakit lama di hospital, tak mati-mati pula, yang tak sakit pula mati, bermakna telah tiba ajalnya itu. Saudara-saudara sekalian, ada 3 perkara yang perlu kita muhasabah dengannya, yaitu merenungkan perjalanan hidup, menghitung amal yang telah dilakukan, dan tinggal berapakah umur kita. Nah, umur manusia tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yaitu bermuhasabah dengan merenungkan perjalanan hidup kita. Renungkan mulai kita balik, apakah kita telah tutup aurat daripada awal ataupun setelah kita umur sekian. Itu kena hitung-hitungkan. Insya Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha. Begitu juga makanan kita, apakah kita makanan sembrono, asal boleh, tak pikirkan haram dan halal, itu pun renungkan juga. Apabila kita sudah insaf dan sadar, jangan makan sembrono sembarangan. Makanan yang haram itu mempunyai akibat malas beribadah. Kalau kita terasa malas beribadah, mungkin ada makanan dan minuman kita yang tidak halal. Nah, dan begitu juga yang kedua, menghitung amal yang telah kita lakukan. Nah, kita hitungkan amal yang kita lakukan dan tinggal berapakah umur kita. Itu rahasia Allah. Kita tak tahu umur berapa. Yang penting kita meninggal dalam husnul khotimah. Nah, dalam keadaan baik. Nah, ahli filsafat mengatakan, yang dikatakan orang baik bukanlah orang yang tidak pernah buat salah. Tetapi orang yang baik itu ialah orang yang sanggup memperbaiki kesalahannya. Itu orang baik. Manapun manusia pasti ada kesilapan, kekurangan. Al-insan ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan silap. Maka kita kalau lupa, kita kasih ingat, dengarkan nasihat. Kemudian kalau kita silap, minta maaf. Itu perlunya kita mengadakan muhasabatun nafsi. Begitu juga kita muhasabah berkenaan tentang adab, tentang akhlak dengan orang tua, akhlak dengan sahabat, akhlak dengan guru, akhlak dengan jiran tetangga, akhlak dengan masyarakat. Itu pun akan disoal. Di hari kiamat akan disoal tentang adab, kesopanan kita, mulut kita. Semua akan ditanya, pendengaran ditanya, penglihatan ditanya, hati pun ditanya. Innas sam'a wal basara kullu ulaika kana man mas'ula. Innal basara, innas sam'a dulu, innas sam'a yaitu pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati,
Fuad itu hati, dalamnya hati, perbuatan hati itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal nanti pada hari kiamat. Maka manusia nanti pada hari kiamat mulutnya yang pandai di dunia ini bercakap-cakap ditutup. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu akbar. Itu dia mulutnya ditutup, tangan juga berkata-kata, kaki pula menjadi saksi. Itulah saudara-saudara kalian, kita harus bermuhasabatun nafs. Mudah-mudahan bermanfaat.